Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifa Lutfi Sanjani. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik budaya dan sistem budaya Asia. Kebudayaan itu ada di antara umat manusia yang sangat beraneka ragam, diperoleh dan diteruskan secara sosial melalui pembelajaran, dijabarkan dari komponen biologi, psikologi, dan sosiologi. Sebagai eksistensi manusia berstruktur terbagi dalam beberapa aspek dinamis dan nilainya relatif. Ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan itu dipelajari. Kita bisa sebut kebudayaan itu dipelajari karena interaksi antar manusia ditentukan oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun non-verbal. Yang kedua itu ada kebudayaan dipertukarkan. Di samping dipelajari, kebudayaan juga dipertukarkan. Istilah pertukaran merujuk pada kebiasaan individu atau kelompok untuk menunjukkan kualitas kelompok budayanya. Yang ketiga, kebudayaan tumbuh dan berkembang. Setiap kebudayaan terus ditumbuh kembangkan oleh para pemiliknya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu terus mengalami perubahan. Tak kala kita mengatakan bahwa kebudayaan itu akumulatif, maka yang dimaksudkan adalah dia cenderung tumbuh, berkembang menjadi luas dan bertambah. Indonesia sebagai sebuah bangsa dalam kategori Javidi dan Javidi merupakan bangsa timur atau high context culture menurut istilah Porter dan Samovar. Karena itu ikatan-ikatan antar pribadinya akan memperlihatkan karakteristik sebagai berikut. 1. Konsep diri. Diri dipersepsi sebagai homogen dengan individu lain, bagian dari kelompok kolektivistik, memiliki sifat hubungan yang vertikal. Dengan demikian, konsep diri dipandang kurang penting. Orang harus memelihara kelompok daripada diri. Yang kedua, budaya being. Konsep kelahiran, usia, latar belakang keluarga, jenjang dipandang lebih penting daripada pencapaian. Dengan kata lain, siapa dia lebih penting daripada apa yang dia lakukannya. Karena itu diperlukan cukup waktu untuk mendalami latar belakang seseorang sebelum mempererat hubungan. Yang ketiga, hubungan bersifat komplementer atau tidak setara. Orang dibagi-bagi ke dalam sejumlah pengelompokan yang distruktur dengan tingkatan hierarkis. Dalam interaksinya, individu di puncak hierarki cenderung memperbesar perbedaan usia, seks, peran status, dan fungsinya dibanding individu hierarki bawah. Yang keempat ada formalitas. Dalam budaya vertikal, komunikatornya formal karena hubungan antar orangnya simetris. Formalitas dalam hubungan antar pribadi, misalnya Jepang, merupakan hal esensial. Nilai formalitas dalam gaya verbal dan non-verbalnya memungkinkan interaksi yang khas dan terduga. Yang kelima ada reduksi ketidakpastian. Karena bersifat high context, pesan banyak terkandung dengan konteks fisik atau terinternalisasi dalam diri seseorang, dan sedikit yang terkandung dalam tanda-tanda yang ditransmisikan dan terlihat dalam pesan. Yang keenam ada penerima secara umum. Budaya yang homogen dan kurang teknologis membentuk hubungan yang sesuai dengan kelahiran, sekolah, kerja, dan tempat tinggal. Hubungan akrab cenderung berkembang sebagai konsekuensi perpanjangan afiliasi ketimbang melalui pencarian hubungan secara aktif. Sistem budaya Asia. Budaya Asia meliputi kebiasaan dan tradisi seni, arsitektur, musik, sastra gaya hidup, filsafat, politik, agama, dan perayaan yang telah dipraktikkan sejak masa prasejarah oleh kelompok etnis di benua Asia. Sebagai sumber daya yang kaya, Asia adalah sistem peradaban terpenting. Berbagai mitos dan kode etik tertua yang telah diketahui adalah tentang etika dan moralitas. Contohnya budaya Asia Tenggara. Menurut A.L. Kroeber, suku bangsa yang tertinggal di kawasan Asia Tenggara adalah suku-suku yang jumlahnya besar di Asia. Adapun mereka yang keturunan dari 2 ras, antara lain 1 Tenggara, Melayu, dan wilayah ras Negroid yang menempati semenanjung negara bangsa Lao dan Tai di Laos dan Thailand. Suku Filipina kedua, ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, suku bangsa Khmer di Kamboja dan Filipina, suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia.
Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.